Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa. Apa kabarnya? Tentu semuanya sehat-sehat ya, penuh sukacita dan tetap semangat. Walaupun pandemi COVID-19 ini belum usai, malah saat ini telah memasuki gelombang kedua dari pandemi COVID-19 yang lebih dahsyat lagi. Tapi kita percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti memelihara dan melindungi kita. Kita tetap berdoa dan kita tetap menjalankan protokol kesehatan ya Bapak Ibu ya. Oh ya, beberapa hari yang lalu adalah Hari Raya Imlek ya, Sinyen Kuaile. Semoga Bapak Ibu, Oma Opa semuanya semakin sehat dan seluruh keluarganya semakin diberkati. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mengangkat pujian dari PPUL nomor 296, Singing Glory, Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sister, praise the Lord, hallelujah. Oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh bangun pagi ini dengan badan yang sehat. Tuhan telah memberkati dan melindungi keluarga kami. Terlebih di pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama walaupun secara online. Kami boleh memuji Engkau dan mendengar firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dan pegangan hidup kami. Tuhan, dalam kondisi apapun yang kami alami saat ini, ajarkan kami untuk selalu datang kepadamu, karena hanya Engkaulah sumber keselamatan dan pelindung kami. Bapa, di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai ini, berkati kesehatan kami, dan berikan rezeki cukup buat seluruh keluarga kami. Bapa, kami menyerahkan jalannya ibadah persekutuan lansia ini dari awal hingga selesai dalam pimpinan-Mu. Berkati Bapak Pendeta Gatot yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, tema khotbah hari ini adalah bahagia di hari tua. Diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Bapak, Ibu, Oma, Opa, bagaimana kita bisa bahagia setiap hari? Sebetulnya setiap jam, setiap detik itu kita harus berbahagia. Tapi mampu nggak ya? Ada tips supaya selalu ceria, bahagia, happy, tersenyum. Menurut David Sports di dalam bukunya Berpikir dan Berjiwa Besar. Di situ diajarkan bahwa setiap manusia itu di otaknya
di pikirannya ada dua jenis tuan. Satu tuan positif, yang satu lagi adalah tuan negatif. Kalau tuan positif itu setiap hari, setiap saat itu kita bisa mempekerjakan diri kita, bagaimana kita bisa selalu bahagia, selalu happy, selalu bersyukur, bahkan ketika ditimpa musibah kita tetap bisa tersenyum. Ini sesuatu yang sangat baik dan positif. Tetapi sebaliknya, kita juga punya tuan negatif. Tuan negatif ini berisi tentang kecemasan, stres, depresi, menderita. Kita punya sisi-sisi seperti itu di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, Bapak, Ibu, Oma, Opa, mau mempekerjakan dengan tuan yang mana? Kalau kita setiap saat bisa dengan tuan yang positif, maka setiap hari hidup kita akan diisi oleh hal-hal yang positif. Bahkan di saat kita sedang mengalami musibah sekalipun, kita masih bisa tersenyum. Kita harus melatih diri kita untuk tetap berbahagia di dalam kondisi paling buruk sekalipun. Kalau kita bisa berbahagia, kita akan lebih sehat, umur akan lebih panjang, rezeki akan lebih baik, bahkan kita menjadi orang yang tidak mudah tersinggung, bukan orang yang sensitif, karena orang yang berpikir dan berjiwa besar adalah orang yang bahagia. Ingat lagu "Hati yang Gembira adalah obat". Obat yang paling mujarab adalah hati yang bahagia. Bahagia di hari tua bersama Yesus. Kita bahagia kalau kita bisa selalu mendengar suara Yesus. Buka hati kita untuk mendengar perintahnya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Niscaya di usia lanjut pun kita tetap bahagia. Mari kita angkat pujian dari PPUL nomor 233, Masa Tua Sungguh Senang. Masa tua sungguh senang, jiwa penuh dengan sukacita.
Ibu, Oma, Opa, saya akan bercerita. Mudah-mudahan cerita ini dapat menginspirasi kita semua. Di depan gerbang sebuah jembatan di salah satu kota di Eropa, duduklah seorang buta peminta-minta. Setiap hari ia duduk di situ sambil memainkan biolanya yang sudah usang dan menaruh kaleng di depan tempat duduknya. Dia berharap orang-orang yang lalu lalang akan merasa iba mendengar gesekan biolanya lalu memberi sedikit uang. Pada suatu hari, seorang pria berjubah panjang lewat di situ. Pria itu memperhatikan si pengemis buta memainkan biolanya. Tidak ada seorang pun yang lewat mau memperhatikan si pengemis, apalagi memberinya uang. Kemudian pria itu menghampiri si pengemis dan memintanya untuk meminjamkan biola usangnya. Si pengemis buta menolak, katanya, "Aku tidak akan meminjamkan biolaku, ini adalah hartaku satu-satunya." Pria tersebut terus membujuk, "Hanya untuk sebuah lagu sajalah," katanya. Dengan agak terpaksa, akhirnya si pengemis meminjamkan biola tuanya. Pria berjubah panjang kemudian berbisik, "Saya akan beri contoh padamu cara memainkan biola dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh menghayati dan masuk ke dalam lagunya. Bukan sekedar memainkan atau sekedar mencari iba atau ingin cepat-cepat menyelesaikannya saja." Kemudian pria berjubah itu segera memulai memainkan sebuah lagu dengan luar biasa indah dan syahdu. Suara biola tua yang sama bisa menjadi sangat halus dan menyentuh hati, membuat semua orang yang lewat berhenti. Mereka berkumpul mengelilingi si pemain biola berjubah bersama si pengemis tua. Semua orang terdiam, terhanyut oleh gesekan biolanya. Kerumunan besar semakin banyak. Si pengemis buta pun terkesan dan ternganga. Ia tidak dapat berkata-kata. Kaleng yang tadinya kosong kini telah penuh dengan uang, bahkan hingga tak tertampung. Bukan hanya uang recehan, juga banyak lembaran dolar bertumpuk di situ. Saking banyak orang terhanyut, tidak cuma satu lagu, melainkan beberapa lagu dimainkan oleh si pria berjubah. Hingga akhirnya ia harus mengakhiri permainannya. Sambil mengucapkan terima kasih, ia mengembalikan biola kepada si pengemis dan berpesan, "Sekarang pulanglah. Dengan uang yang engkau dapat hari ini, belilah pakaian yang baik, mandi, cukur rambutmu, dan rapikan jenggotmu. Mulai besok bermainlah seperti yang aku katakan dan aku contohkan tadi." Sambil berlinang air mata dan gemetar, si pengemis mengucapkan terima kasih. Pria berjubah hanya tersenyum, lalu beranjak perlahan meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, pengemis buta sudah kembali duduk di tempat yang sama dengan penampilan yang berbeda. Ia memakai setelan jas, rambut dikucir, janggut rapi, dan sedikit aroma parfum yang lembut. Lalu ia mulai memainkan biolanya dengan halus, sepenuh hati meresapi, terdengar sungguh indah dan syahdu kali ini. Dalam waktu sebentar saja, orang-orang yang lewat kembali berkerumun, menikmati 1-2 lagu sambil memasukkan uang ke dalam kaleng yang cukup besar. Dalam kotak yang cukup besar, bukan lagi kaleng. Sejak hari itu, si pengemis buta ini tidak lagi disebut peminta-pinta, tetapi orang menyebutnya seniman jalanan yang sangat menghibur para pejalan yang lewat. Nasib si pengemis buta sudah berubah, tapi ia tidak pernah tahu siapa pria berjubah yang telah menolongnya.
Ingin tahu siapa pria berjubah panjang itu? Dia adalah Paganini. Sang maestro biola Paganini telah memberi bantuan sesuai dengan profesinya. Ia tidak memberi uang, tapi ia telah memberikan sebuah resep yang sangat berharga. Bapak, Ibu, Oma, Opa, banyak cara bagi kita untuk menjadi seperti Paganini dalam membantu orang lain. Lakukanlah sesuai dengan kemampuan dan talenta kita. Jadikanlah hidup ini penuh arti dengan cara membantu sesama, serta lakukanlah dengan sepenuh hati. Kebahagiaan sesungguhnya adalah bukan berapa banyak kekayaan yang kita miliki, bukan berapa banyak orang yang kita kenal, melainkan berapa banyak orang-orang yang hidupnya menjadi bahagia karena kita. Bapak, Ibu, kita akan merasa bahagia kalau orang lain juga bahagia, benar kan? Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gatot Pujo. Kita akan nyanyikan lagu dari PPUL nomor 289, Seperti Yesus. Kita nyanyikan 2 kali. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami semua dalam membaca Alkitab, dalam mengerti kebenaran firman Tuhan yang diberitakannya. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia
yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan terkait dengan hal-hal, dengan peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Antara lain, pernikahan. Kita mengucapkan selamat menikmati kebahagiaan kepada sepasang mempelai. Ulang tahun, bisa ulang tahun terkait hari kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kita mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun. Menjadi juara, misal juara pertama lomba nasi tumpeng. Selamat ya kepada si pemenang. Ada pula yang berpendapat bahwa kebahagiaan itu sederhana. Ketika kita dalam situasi dan kondisi yang pas. Pas lapar, ada makanan lezat yang siap untuk disantap. Pas haus, ternyata ada minuman yang menyegarkan, yang siap untuk kita minum. Pas kebelet kencing di tempat umum, ternyata ada toilet yang siap untuk digunakan. Tidak perlu antri. Saudara-saudara, tema persekutuan usia lanjut GKI Kelapa Cengkir pada saat ini yaitu bahagia di hari tua. Bagaimana kita bisa bahagia di dalam kehidupan ini, termasuk bahagia di hari tua? Marilah kita mempelajari Injil Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Saudara-saudara, pada saat itu Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada para muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala,
dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kira-kira 8 hari sesudah Yesus menyampaikan hal itu, Tuhan Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke sebuah gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Pakaian yang dikenakannya menjadi putih berkilau-kilauan. Nampaklah Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Saat itu, ketika muridnya sedang tidur, ketika mereka bangun, mereka terpesona dengan peristiwa tersebut. Wow! Lalu Petrus berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Lalu datanglah awan menaungi ketiga murid tersebut, sehingga mereka menjadi takut. Dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Lalu tampaklah bahwa Yesus tinggal seorang diri saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Petrus, kebahagiaan itu terjadi kalau kita bisa terus-menerus melihat, menyaksikan hal-hal yang menakjubkan, yang spektakuler. Namun, suara dari dalam awan itu, suara Allah sendiri menegaskan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah Yesus, Sang Anak Allah. Yesus, Sang Anak Allah, berjalan menuju Yerusalem. Untuk apa Yesus menuju Yerusalem? Untuk menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Ingat, tidak titik berhenti Yesus dibunuh, tetapi kelanjutannya juga penting untuk diperhatikan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dengan demikian, Yesus berjalan ke Yerusalem untuk menyelamatkan kita sekalian. Yesus berjalan ke Yerusalem untuk mematahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Jadi, bagaimana kita bisa bahagia? Termasuk bahagia di hari tua? Jawabannya ialah, ikutlah Yesus. Dengarkanlah Tuhan Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus menegaskan, yang berbahagia
ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, kapanpun dan dimanapun kita berada, apapun yang terjadi, tetaplah setia untuk ikut Tuhan Yesus. Dengarkanlah firman-Nya, lakukanlah kehendak-Nya. Itulah kebahagiaan yang sejati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi setiap upaya dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang menjadi penyintas, baik terkait dengan bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, maupun gunung meletus. Kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa bagi gerejamu yang sedang mempersiapkan dan akan melaksanakan seluruh rangkaian acara dalam masa Raya Paskah yang dimulai pada Rabu Abu 17 Februari 2021 sampai dengan Pentakosta pada akhir Mei 2021. Berkaryalah ya Tuhan di dalam seluruh rangkaian acara tersebut untuk memperbarui kami sekalian. Kami berdoa bagi kaum usia lanjut dimanapun mereka saat ini berada. Kami berdoa bagi yang sakit. Kami berdoa bagi yang sedang menghadapi setiap persoalan, baik yang ringan maupun yang berat. Kami percaya Tuhan hadir untuk memberikan yang terbaik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Gatot untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya semakin menguatkan iman kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Oma, Opa, marilah kita persiapkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yang akan kita persembahkan, kita akan masukkan ke dalam amplop dan ditulis tanggal hari ini adalah 16 Februari 2021. Dan kita simpan dahulu. Persembahan ini semuanya akan kita bawa ke gereja suatu hari nanti apabila ibadah persekutuan lansia telah dibuka kembali. Baiklah, untuk mengiringi persembahan ini kita angkat pujian dari lagu nomor PPUL nomor 132, Hidupku Bagihu. Dia buatku kuat, tempat
Bapak, Ibu, Oma, Opa, saya undang untuk berdiri dan marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sumber pengharapan hidup kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Pimpin dan beri hikmat kepada majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, ibadah persekutuan lansia yang akan datang adalah tanggal 2 Maret 2021. Bapak Ibu tetap semangat ya, penuh sukacita dan salam sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tetap berdiri dan menyanyikan lagu dari PPUL nomor 307, Sukacita Lanjut Usia. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gatot dan ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Saudara-saudara, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara-saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah mengiringi engkau, kuasa-Nya melindungi engkau, berkat-Nya diberikan kepada engkau. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau. Amin.